Assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam, Bu Erma. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, Ibu. Oke, baik Bu. Nah, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai observer atau pengamat yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coach nanti. Namun, sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan coaching yang nanti akan Ibu lakukan ya Bu ya. Nah, saya berharap dalam proses coaching ini nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, proses coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan juga nanti saya harapkan Ibu menerapkan alur tirta ya Bu ya pada saat coaching. Bagaimana Bu? Bisa dipahami ya Bu ya? Iya, Bu, bisa, Bu. Oke, baik. Sebelum kita mulai ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Bu ya? Boleh, Bu, tentu Oke. boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Bu. Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti dengan coach Ibu? Di sini, Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan tuh ada 2, Ibu. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Bu. Eh, Dari dua kompetensi ini ya Bu ya, yang mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti ini Bu? Di sini, Ibu, secara spesifik saya ingin mengembangkan yaitu kompetensi dalam mendengarkan aktif, Ibu, supaya saya bisa menggali potensi yang ada pada koci, agar koci itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, baik Bu. Nah, memang ya Bu ya, mendengarkan aktif itu adalah salah satu kunci agar kita bisa menggali banyak hal dari coaching. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita Bu. memulai proses coaching, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching nanti ini Bu. Indikator keberhasilannya yang setuju itu, Ibu, yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching ini saya bisa menerapkan alur tirta secara runut, kemudian saya juga bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Baik, Bu. Terkait indikator yang Ibu sampaikan tadi, semoga bisa tercapai dalam proses coaching nanti. Nah, hanya itu Bu yang ingin saya sampaikan. Nah, setelah ini silakan Ibu memulai proses percakapannya dengan coachnya. Dan saya berharap percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator yang sudah Ibu tentukan tadi ya Bu ya. Oke, Oke, silakan Ibu, Bu. terima kasih, Ibu. Iya, Iya, terima kasih, Ibu. sama-sama. Assalamualaikum, Bu Siti. Selamat malam, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat, Ibu. Secara fisik sehat, Bu. Tapi secara batin saya agak sedikit terganggu, Bu. Nah, ada masalah apa itu, Ibu, sampai ada yang merasa terganggu gitu? Begini, Bu, saya ada sedikit masalah di kelas. Sebenarnya saya sudah berusaha mencari solusinya, namun sepertinya saya masih menemukan jalan yang buntu, Bu. Oh, gitu. Kalau boleh tahu, Ibu, apa masalahnya tuh, Bu? Begini Bu, saya kan seorang wali kelas di kelas 7. Nah, ada salah satu siswa murid yang jarang masuk sekolah dengan berbagai alasan. Gitu ya, Ibu, ya, baiklah. Terus,
Apa yang sudah Ibu lakukan terhadap siswa tersebut, Ibu? Saya sudah memanggil anak tersebut dan melakukan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Kemudian setelah dilaksanakan restitusi, awalnya anak itu terlihat mulai rajin Bu sekolah. Namun Mhm. kondisi itu tidak berlangsung lama. Anak tersebut Mhm. kembali lagi jarang masuk sekolah lagi Bu. Gitu ya, Ibu, ya, baiklah. Setelah Ibu melakukan restitusi terhadap anak tersebut, Ibu, kalau boleh tahu, Ibu, apa yang mendasari anak tersebut, jarang masuk sekolah? Mungkin nanti Ibu tahu penyebabnya apa, Ibu? Nah, itu yang belum saya ketahui Bu secara langsung. Oh. Kenapa anak itu bisa, dia jarang masuk sekolah. Mhm. Namun saya mendapatkan informasi dari teman-temannya bahwa anak itu jarang masuk sekolah karena ia bekerja Bu dengan orang yang sudah dewasa. Kemudian Mmm. dia otomatis kan mendapatkan upah yang lumayan besarlah mungkin untuk Oh. anak itu. Jadi dia mungkin merasa nyaman dengan kegiatan tersebut, Bu. Oh, berarti udah kenal duit gitu ya, Ibu, ya? Iya, Bu. Lalu Ibu, sudah berapa kali Ibu melakukan restitusi kepada anak tersebut? Baru 1 kali, Bu. Oh, 1 kali. Iya. Kira-kira Ibu, situasi apa nih yang Ibu inginkan dari anak tersebut, Ibu? Saya sih menginginkan agar anak itu rajin sekolah lagi, Bu, seperti teman-teman yang lain. Seperti biasalah teman-teman yang rajin gitu, Bu. Oh, gitu ya, oke deh, Ibu. Baik, Ibu. Gini, sejauh pengalaman Ibu mengenal anak tersebut ya, Ibu, kira-kira Ibu, hal apakah yang penting Ibu lakukan pada anak tersebut agar Ibu bisa mengatasi masalah yang Ibu hadapi sekarang ini? Oh, selama ini saya belum melibatkan orang tua dari anak tersebut, Bu. Juga saya belum Mmm. melibatkan guru lain dalam melakukan restitusi pada anak tersebut, Bu. Nah, ide bagus itu, Ibu. Saya setuju juga itu, Bu, Ibu bisa melibatkan orang tua dan juga melibatkan guru lain ya, Ibu, ya. Iya. Lalu apakah hal yang ingin Ibu lakukan ini sudah tepat nggak menurut Ibu? Saya rasa itu hal yang paling tepat, Bu, paling mudah saya laksanakan. Mengingat orang tua murid itu adalah orang yang paling dekat dengan, dan paling mengerti tentang anak tersebut, Bu. Oh, iya, oke, baik, Ibu. Lalu, kapan rencananya nih Ibu akan melaksanakan restitusi yang selanjutnya ini? Saya rasa secepatnya, Bu, supaya anak tersebut sadar akan pentingnya sekolah dan masa depannya dan dia tidak lagi ketinggalan dengan pelajaran-pelajaran lainnya, Bu. Oke, Ibu, berarti masih ada restitusi lagi ya, Ibu, yang Ibu lakukan untuk anak ini ya, Ibu, ya? Oke, saya tunggu loh, Ibu, kabar baiknya Ibu setelah Ibu melaksanakan restitusi ya, dan semoga juga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Iya, Ibu, terima kasih banyak atas waktunya sehingga untuk saya sudah tersampaikan dan saya juga akan bisa merealisasikan secepatnya dan anak tersebut bisa kembali lagi sekolah. Oke, Ibu, sama-sama. Semangat, Ibu. Iya, Ibu. Assalamualaikum. Salam. Oke, Ibu, selamat malam. Malam, Ibu. Oke. Baik, Bu, tadi saya sudah mengamati proses percakapan antara Ibu sebagai coach dan coachinya. Nah, terkait proses coachingnya tadi, ada beberapa catatan yang sudah saya catat ini, Bu. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal yang pertama nih, apa yang sudah baik yang Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator pencapaian dari proses coaching Ibu tadi? Hal yang sudah baik yang saya lakukan tadi, Ibu, yaitu saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Lalu untuk kompetensi inti yang menjadi indikator yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Jadi Ibu sudah menerapkan prinsip coaching dan juga Ibu juga sudah
melakukan kompetensi intinya ya Bu, yang jadi indikatornya tadi. Baik, jadi Ibu sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi dalam catatan saya Ibu sudah melakukan prinsip kemitraan tadi ya, sehingga tadi terbukti dari percakapan tadi Ibu merasa setara dengan Koci. Kemudian Ibu juga sudah melakukan proses kreatif di mana Ibu bisa menggali potensi dari Koci untuk mengemukakan berbagai solusi. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar bisa memaksimalkan potensi dari Kocinya. Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan yang paling penting dari proses tadi bahwa Ibu sudah menerapkan coaching dengan alur tirta. Alhamdulillah secara umum dari catatan saya tadi Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik dan luar biasa menurut saya. Bagaimana Iya, dan tanggapan Ibu? terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu atas Ya, penilaiannya Ibu. iya. Nah, ini pertanyaan terakhir ini Bu. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi nih Bu? Yang untuk kedepannya Ibu yang saya ingin kembangkan yaitu adalah kompetensi kehadiran penuh, yang mana pada proses berikutnya nanti juga saya bisa menerapkan teknik step Ibu agar lebih dalam mengungkap permasalahannya gitu. Jadi coach saya jadi lebih rileks gitu untuk mengungkapkan masalahnya Ibu. Oke, baik Bu. Jadi nanti Ibu ingin mengembangkan kompetensi yaitu kehadiran penuh ya Bu dengan menerapkan teknik stop gitu. Baik, Iya Ibu, kemudian saya berharap semua kompetensi yang akan dan yang sudah Ibu miliki semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching ya Bu ya. iya Ibu. Oke, baik, terima Oke, kasih Bu atas waktunya. ya sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, selamat malam. Malam.